و مسلماً هیچ توافقی وجود نخواهد داشت مگر اینکه به غنیسازی در ایران و ادامه غنیسازی احترام گذاشته بشه و غنیسازی. Nuklir adalah harga mati bagi Iran. Presiden Iran Masoud Pezeshkian menegaskan program nuklir Tehran akan terus berlanjut dan siapapun yang mencoba menghentikannya harus siap menanggung konsekuensinya, termasuk Amerika Serikat dan Israel. Dalam beberapa tahun terakhir, terutama pasca keluarnya Amerika Serikat dari Kesepakatan Nuklir 2015 atau JCPOA, Iran terus mengirimkan sinyal bahwa mereka tidak lagi akan bermain defensif. Presiden Iran, para jenderal Garda Revolusi Islam atau IRGC hingga pemimpin tertinggi Ayatullah Ali Khamenei berulang kali menyatakan bahwa jika Israel atau Amerika Serikat melancarkan aksi militer terhadap fasilitas nuklir mereka, maka respon Iran akan berskala penuh dan menghancurkan. Program nuklir Iran sejak awal telah menjadi bahan perdebatan internasional. Iran bersikeras bahwa nuklir mereka bertujuan damai, terutama untuk pembangkit listrik dan riset ilmiah. Namun Barat, terutama Amerika Serikat dan Israel, mencurigai bahwa Tehran tengah membangun infrastruktur untuk mengembangkan senjata nuklir. Pezeshkian menyatakan bahwa upaya Amerika Serikat dan Israel untuk menghentikan program nuklir Tehran adalah sia-sia dan gagasan untuk mengakhiri program nuklir Iran sebagai ilusi. Seperti dilaporkan kantor berita semi-resmi Tasnim pada Rabu 23 Juli, Pezeshkian juga bersumpah bahwa Iran akan melanjutkan pengayaan uranium sesuai dengan kerangka hukum internasional. Iran bersikukuh bahwa program nuklirnya adalah untuk tujuan damai. Dalam pernyataan resmi, para pejabat Iran menegaskan bahwa negara mereka tidak memiliki niat atau keperluan untuk mengembangkan senjata nuklir. Bahkan, fatwa religius dari pemimpin tertinggi Iran, Ayatullah Ali Khamenei menyatakan bahwa produksi dan penggunaan senjata nuklir adalah haram. Untuk itulah baru-baru ini, Iran bersama 3 negara Eropa, yaitu Inggris, Prancis, dan Jerman, telah bertukar usulan mengenai isu nuklir dan sepakat untuk melanjutkan konsultasi. Hal itu diungkapkan oleh Wakil Menteri Luar Negeri Iran, Kazem Gharibabadi, pada Jumat kemarin. Sebelumnya pada hari yang sama, Iran dan ketiga negara Eropa itu telah mengadakan pembicaraan mengenai isu nuklir. Kedua pihak datang ke pertemuan tersebut dengan ide-ide spesifik yang berbagai aspeknya telah dikaji. Disepakati bahwa konsultasi mengenai masalah nuklir akan dilanjutkan. Kelompok E3 yang terdiri dari Inggris, Prancis, dan Jerman sebelumnya bertemu dengan para pejabat Iran di Istanbul pada 16 Mei untuk melakukan pembicaraan tingkat Wakil Menteri Luar Negeri. Para pihak telah sepakat untuk mempertahankan dialog seiring dengan negosiasi tidak langsung yang sedang berlangsung antara Iran dan Amerika Serikat. Perundingan Amerika Serikat, Iran, dan proses negosiasi yang lebih luas dengan pihak Eropa terhenti setelah Israel melancarkan serangan terhadap Iran pada tanggal 13 Juni. Hal ini membuktikan bahwa Tehran tetap terbuka untuk keterlibatan diplomatik, tetapi menekankan bahwa setiap negosiasi harus mengakui hak Iran untuk memperkaya uranium untuk penggunaan sipil. Presiden Iran menegaskan posisi lama Iran bahwa negaranya tidak berniat untuk memiliki senjata nuklir dengan alasan komitmen politik, agama, dan strategis. Lain halnya bagi Israel, nuklir Iran adalah ancaman eksistensial. Sejak lama elit politik dan militer di Tel Aviv tidak percaya pada niat damai Iran. Mereka melihat Republik Islam itu sebagai sponsor utama terorisme di kawasan yang mendukung kelompok-kelompok seperti Hizbullah di Lebanon, Hamas di Gaza, hingga milisi Syiah di Suriah dan Irak. Dalam logika Israel, jika Iran mendapatkan senjata nuklir, maka perlindungan apapun yang dimiliki Israel akan runtuh. Perlu dicatat bahwa Israel adalah satu-satunya negara yang memiliki kekuatan nuklir di Timur Tengah meski tak pernah mengakuinya secara resmi. Kekhawatiran Israel terhadap Iran sebetulnya bukan sekadar soal ancaman militer. Yang lebih dalam adalah soal hilangnya monopoli kekuatan strategis. Jika Iran mencapai level sebagai negara threshold nuklir, yakni mampu membuat bom dalam waktu singkat tanpa benar-benar membuatnya, maka Israel tidak lagi menjadi satu-satunya kekuatan yang tidak bisa disentuh di kawasan. Bagi Tel Aviv, ini adalah ancaman politik dan psikologis yang jauh lebih besar dibanding ancaman militer langsung.
Iran dengan kekuatan deteren akan lebih berani melawan agresi, lebih berpengaruh di kawasan, dan lebih sulit ditekan. Dalam konteks ini, tudingan bahwa nuklir Iran adalah ancaman eksistensial lebih mencerminkan kecemasan Israel atas berubahnya keseimbangan kekuatan ketimbang ancaman nyata terhadap keselamatan warganya. Karena itulah Israel selama bertahun-tahun melancarkan operasi rahasia untuk memperlambat program nuklir Iran. Dari serangan cyber Stuxnet, pembunuhan ilmuwan nuklir hingga ledakan misterius di fasilitas nuklir seperti Natanz. Semuanya diyakini sebagai bagian dari kampanye yang bertujuan menggagalkan ambisi nuklir Iran. Tapi hasilnya terbatas, Iran selalu bangkit dan bahkan mempercepat programnya. Spekulasi kalau Israel mungkin sedang mempersiapkan perang kedua dengan Iran pun semakin menguat. Tanda-tanda ini muncul hanya beberapa minggu setelah perang 12 hari Israel-Iran pada bulan Juni yang menewaskan lebih dari 1.000 warga Iran dan 29 warga Israel. Adapun pemerintah Israel memuji serangan saat itu sebagai sebuah keberhasilan dengan menyebut tewasnya sejumlah komandan senior Iran dan melemahnya pertahanan Iran. Namun menurut laporan Al Jazeera, para analis memperingatkan kalau Israel secara aktif mencari dalih untuk melanjutkan aksi militer. Perdana Menteri Benjamin Netanyahu telah mengisyaratkan kesiapannya untuk menyerang lagi dengan mengatakan kalau ia tidak berniat mengurangi intensitas serangan. Tanda-tanda lain serangan baru itu datang dari sekutu setia Israel, Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Trump kembali melontarkan peringatan keras kepada Iran dengan menyatakan bahwa ia tidak ragu untuk menyerang situs-situs nuklir Iran lagi jika diperlukan. Hal ini disampaikan Trump menyusul pernyataan Menteri Luar Negeri Iran, Abbas Araghchi, yang mengakui bahwa fasilitas pengayaan uranium negaranya rusak berat akibat serangan udara Amerika Serikat. Meski demikian, Araghchi menegaskan bahwa Iran tetap akan melanjutkan program pengayaan uranium begitu fasilitasnya pulih dengan menyebutnya sebagai bagian dari kebanggaan nasional. Bagi Amerika, sikap keras mereka terhadap Iran lebih karena kepentingan ekonomi dan geopolitik. Iran dengan cadangan energi raksasa dan letak geografis strategis adalah penghalang besar bagi rencana dominasi Amerika Serikat di Timur Tengah. Sejak revolusi Islam tahun 1979, Iran menolak tunduk pada kepentingan Barat, mendukung gerakan perlawanan regional dan memupuk aliansi anti-imperialis. Program nuklir Iran hanya menjadi alat untuk menciptakan legitimasi moral bagi kampanye isolasi dan sanksi yang tujuannya lebih dari sekadar menghentikan pengayaan uranium. Tujuan akhirnya adalah menggulingkan pengaruh Iran dari kawasan, melemahkan sistem politik anti-Barat dan mendorong perubahan rezim yang sejalan dengan kepentingan Amerika Serikat dan sekutunya. Para ahli geopolitik berpendapat kalau tujuan Israel dan Amerika Serikat lebih dari sekadar menetralkan program nuklir Iran, melainkan untuk mendestabilisasi pemerintah Iran. Dengan menakut-nakuti publik dunia tentang bom atom Iran, Washington membenarkan sanksi ekonomi brutal, pembunuhan ilmuwan, hingga kehadiran militer besar-besaran di sekitar Iran. Semua ini dijual atas nama mencegah ancaman nuklir, padahal lebih menyerupai strategi pembungkaman kekuatan alternatif di kawasan. Yang paling mencolok dari sikap Amerika Serikat dan Israel adalah penerapan standar ganda. Ketika Iran memperkaya uranium di bawah pengawasan IAEA, mereka dituduh berbahaya. Tapi ketika Israel memiliki senjata nuklir tanpa inspeksi dan tak terikat pada NPT, dunia bungkam. Begitu pula dengan Arab Saudi yang secara terbuka telah menyatakan ketertarikannya membangun program nuklir, bahkan dengan bantuan Amerika Serikat. Namun tidak ada sanksi atau tekanan berarti terhadap Riyadh. Mengapa? Karena Arab Saudi dianggap sekutu. Standar ganda ini menunjukkan bahwa ketakutan terhadap Iran bukan murni soal proliferasi senjata, melainkan soal siapa yang memegang kekuatan itu. Selama kekuatan itu berada di tangan pihak yang bersahabat, dunia diam. Tapi ketika kekuatan itu dipegang pihak yang menolak tunduk, maka ia disebut ancaman. Iran bukanlah negara agresor dalam sejarah modernnya. Tehran tidak pernah melancarkan invasi militer ke negara lain. Yang Iran lakukan adalah membangun kekuatan untuk bertahan dari tekanan luar dan mendukung kelompok-kelompok yang mereka anggap sebagai bagian dari poros perlawanan terhadap hegemoni asing.